Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuzul Syamuriski dari kelas R8G. Video ini dibuat untuk menjelaskan materi yang akan digunakan untuk penilaian tugas akhir dari mata kuliah Akhlak dan Etika. Materi yang saya maksud ialah etika Islam dalam demokrasi dan penegak hukum. Yang kedua ada pembinaan akhlak dalam kehidupan, dan yang terakhir ada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam Islam. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai etika Islam dalam demokrasi dan penegak hukum. Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di dalam demokrasi pastinya kita membutuhkan sebuah pemimpin. Dan kriteria kepemimpinan dalam Islam itu ialah seseorang pemimpin harus bersikap adil kepada semua pihak. Jadi sebagai seorang pemimpin kita tidak boleh yang namanya pilih kasih. Lalu ada pemimpin harus bisa dipercaya dalam mengembangkan tanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Selanjutnya ada seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan yang cukup baik dalam hal agama maupun urusan duniawi dari kenegaraan. Lalu mampu mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang. Jadi seorang pemimpin tidak boleh mengambil keputusan secara asal-asalan karena itu akan merugikan rakyatnya. Lalu ada bersikap tegas dalam menegakkan hukum dan kebenaran. Dan yang terakhir adalah tidak otoriter. Pemimpin harus melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan. Di dalam pemimpin Islam itu pastinya harus memiliki syarat-syarat untuk menjadi seorang pemimpin. Dan syarat-syaratnya itu ialah berintegritas tinggi, berwawasan luas, memiliki visi dan misi yang jelas, karena kalau tidak memiliki visi misi yang jelas, masyarakat tidak akan percaya tentunya. Mampu berkomunikasi dengan baik, terutama kepada masyarakat, karena berkomunikasi dengan baik itu kita dapat mengambil hati masyarakat. Lalu ada tegas dan berani dalam mengambil keputusan. Jadi seorang pemimpin itu tidak boleh yang namanya pelin-pelan. Dan yang terakhir itu ialah disiplin dan bertanggung jawab atas apa yang sudah diambil. Lalu ada pengertian dari penegak hukum. Penegak hukum itu sendiri merupakan proses menjadikan norma hukum menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat, yang pastinya melibatkan aparat penegak hukum, sistem hukum, dan juga budaya dari hukum itu sendiri. Untuk mencapai hukum yang baik, pastinya diperlukan adil dan berimbang. Di dalam ajaran Islam, adil dan berimbang itu sendiri merupakan nilai fundamental yang menjadi landasan dalam semua aspek kehidupan, seperti kehidupan pribadi, kehidupan sosial, hukum, hingga pemerintahan. Keduanya merupakan bagian dari perintah Allah dalam Al-Quran dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW dalam praktik kehidupan beliau. Lalu selain adil dan berimbang, pasti di dalam hukum itu terdapat radikalisme, bisa dalam agama ataupun bisa dalam negara. Radikalisme dalam Islam itu ialah menyalahgunakan ajaran agama untuk membenarkan kekerasan dan bersikap intoleran, mengkafirkan orang lain, dan anti perbedaan. Selanjutnya ada radikalisme dalam negara, seperti contohnya itu menolak Pancasila dan ingin mengganti ideologi negara, yang pasti itu akan tidak disetujui ya oleh masyarakat.
masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir itu tidak menghargai demokrasi dan mendukung kekerasan terhadap pemerintah yang sah. Jadi orang-orang yang radikalisme dalam negara itu dia tidak akan setuju dengan dengan keputusan-keputusan yang sudah ditetapkan oleh kepemerintahan. Lanjutnya kita masuk ke materi yang kedua mengenai pembinaan akhlak dalam kehidupan. Akhlak sendiri itu merupakan perilaku atau sikap yang muncul dari hati dan tercermin dalam tindakan sehari-hari. Dalam Islam itu sendiri, akhlak merupakan inti dari ajaran. Tanpa adanya akhlak, ilmu, kekuasaan, dan harta tidak akan berarti. Akhlak merupakan fondasi kehidupan yang paling tinggi. Di dalam akhlak juga terdapat bagian-bagiannya, dan pembagian akhlak itu dibagi menjadi dua, yaitu ada akhlak terpuji atau akhlak mahmudah dan akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Akhlak terpuji itu meliputi jujur, amanah, sabar, tawadu, syukur, ikhlas, adil, serta dermawan. Selanjutnya, akhlak tercela itu terdapat dusta, khianat, hasad atau iri, dengki, sombong, ghibah, dan juga kikir. Di dalam akhlak itu terdapat beberapa faktor yang membuat akhlak menjadi terbentuk dengan baik. Faktornya itu ada faktor dari lingkungan, pendidikan, dan juga faktor dari pertemanan. Faktor lingkungan itu ialah keluarga, karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak, dan orang tua yang menunjukkan teladan baik akan membentuk karakter anak yang positif. Lalu ada faktor pendidikan, yaitu guru sebagai teladan moral dan intelektual sangat berpengaruh pada pembentukan akhlak seperti akhlak peserta didik. Dan yang terakhir adalah faktor pertemanan. Teman bergaul, media sosial, dan budaya masyarakat sekitar sangat berperan, dan pergaulan yang buruk dapat merusak akhlak, sedangkan pergaulan yang baik bisa memperbaikinya. Dan untuk mempunyai akhlak yang baik dibutuhkan beberapa metode pembinaan, yaitu ada metode pendidikan seperti mengajarkan akhlak melalui ilmu Al-Quran dan hadis, menanamkan nilai-nilai sejak dini agar tertanam dalam hati dan pikiran. Lalu ada pembinaan iman dan ibadah dapat memperkuat akhlak. Dan metode selanjutnya ialah dari lingkungan yang positif dapat sangat berpengaruh, seperti keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Dan terakhir itu ada dari teman-teman ya. Teman-teman yang baik akan membantu pembinaan akhlak yang baik juga. Dan materi yang terakhir ialah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam Islam. Kekerasan seksual dalam Al-Quran dan hadis itu sendiri merupakan bentuk tindakan yang merendahkan, menyakiti, atau memaksa seseorang dalam konteks seksual tanpa persetujuan, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis. Dalam Islam, tindakan ini sangat dilarang dan termasuk dosa besar. Meskipun istilah kekerasan seksual tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Dan dalam kekerasan seksual itu pasti banyak ya, macam-macam bentuknya, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual fisik dan ucapan, pelecehan psikologis, memanfaatkan seseorang untuk tujuan seksual, menggunakan gerakan tubuh, isyarat tangan, atau simbol-simbol seksual untuk melecehkan. Nah, itu banyak terjadi di negara kita itu. Dan ucapan yang berbau cabul. Dan dari kekerasan seksual ini pasti ada yang namanya sanksi.
dan sanksinya itu ialah jika kekerasan seksual mengakibatkan kematian, pelaku dapat dikenai qisas. Qisas itu sendiri merupakan hukuman mati atau disamakan dengan hukuman pelaku pembunuhan. Ini menurut Islam ya. Lalu ada jika kekerasan seksual tersebut menyebabkan luka atau kerugian materi, pelaku wajib membayar diat. Diat sendiri itu merupakan jumlah ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarga korban. Lalu tindakan preventifnya dianjurkan untuk menjaga kehormatan dan keselamatan jiwa baik bagi laki-laki dan terutama ini untuk perempuan, karena perempuan ini merupakan salah satu makhluk hidup yang paling banyak terkena pelecehan seksual. Islam menekankan pencegahan sebelum terjadi pelanggaran agar masyarakat tetap suci dan bermartabat, seperti menanamkan nilai-nilai akhlak, menjaga pandangan, menjaga aurat, menjaga lisan, menghindari konten-konten yang berbau pornografi agar otak kita tidak rusak, dan membatasi pergaulan. Karena seperti yang tadi saya katakan, jika salah pergaulan itu dampaknya akan sangat buruk ya bagi kehidupan kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai ketiga materi tersebut. Saya harap kepada para penonton agar bisa memahami dan bisa mengambil sisi baik dalam video ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau keterbataan dalam berbicara. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.